Mau di video heula aku si Farha. Udah. Anjir, orang nggak masuk. Udah ya kelihatan? Belum. Yo, kelihatan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi Waalaikumsalam Waalaikumsalam shrahli warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadrik wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil praktikum kami eh, tentang titrasi redox metode permanganometri. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai moderator dan teman saya yaitu Tria Vika, Devita Anggreni Putri, dan Muhammad Fajar Arifin. Maka dari itu kita langsung saja ke tujuan percobaan yang akan disampaikan oleh Tria Vika Farhadila. Kepada Tria disilahkan. Baik, di sini ada tujuan percobaannya. Yang pertama, mengidentifikasi prinsip dasar koagulasi, flokulasi, dan titrasi permanganometri. Dan yang kedua, mengidentifikasi pengaruh penambahan koagulan kulit singkong dengan variasi massa 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, dan 0,4 gram pada nilai COD. Dan yang ketiga, menentukan kadar COD limbah pencelupan kain dengan metode permanganometri. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Tria. Selanjutnya, dasar teori yang akan disampaikan oleh Devita. Kepada Devita, disilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, dari dasar teori ya. Nah, titrasi redox merupakan metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada reaksi oksidasi dan reduksi. Oksidasi reduksi antara zat yang dianalisis dan larutan standar. Salah satu jenis titrasi redox yang umum digunakan adalah permanganometri, yaitu titrasi yang menggunakan larutan kalium permanganat atau KMNO4 sebagai zat pengoksidasi. Dalam suasana asam, KMNO4 akan mengalami reduksi dari ion MnO4- berwarna ungu menjadi Mn2+ atau tidak berwarna. Nah, sehingga titik akhir titrasi dapat diketahui dari perubahan warna larutannya. Lalu, kulit singkong mengandung senyawa antioksidan seperti flavonoid, tanin, dan asam askorbat yang bersifat reduktor, sehingga dapat bereaksi dengan KMNO4 dalam titrasi permanganometri. Dengan menitrasi ekstrak kulit singkong menggunakan KMNO4, kita dapat mengetahui kadar senyawa reduktor di dalamnya berdasarkan volume KMNO4 yang digunakan sampai tercapainya titik akhir titrasi. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devita. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Muhammad Fajar Arifin. Kepada Fajar, disilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Langsung saja, boleh diperbesar sedikit. Nah, di sini selanjutnya ada poin hasil dan pembahasan. Chemical Oxygen Demand atau COD ini mengukur jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air secara kimiawi. Semakin tinggi nilai COD-nya, maka semakin besar tingkat pencemaran organik dalam sampel. Salah satu metode umum untuk mengukurnya adalah titrasi permanganometri yang menggunakan KMNO4 sebagai oksidator kuat. Nah, dalam praktikum kali ini menggunakan kontrol yaitu tanpa koagulan dan didapat bahwa COD ini didapat 80 mg per liter. Nah, ini adalah nilai awal dari kadar COD dari limbah penculupan kain yang belum diberi perlakuan koagulasi. Nah, ini tuh menunjukkan adanya bahwa senyawa organik terlarut dalam jumlah sedang. Lalu untuk penambahan koagulan 0,1 gram, nah COD ini meningkat ke 99,2 mg per liter. Nah, penambahan koagulan yang terlalu sedikit ini kemungkinan tidak cukup untuk menetralkan muatan partikel dalam limbah. Bahkan senyawa organik dari kulit singkong seperti pati atau senyawa pelarut bisa ikut larut menyebabkan peningkatan kadar COD. Nah, lalu untuk koagulan 0,2 gram,
COD ini kembali ke 80 miligram per liter. Nah, dosis ini mulai mendekati efektivitas koagulasi, tapi belum cukup signifikasi menurunkan COD-nya. Nah, hasilnya setara dengan kontrol. Lalu koagulan untuk 0,3 gram, COD ini menurun ke 73,6 miligram per liter. Nah, di sini mulai terlihat bahwa dosis ini cukup efektif untuk menurunkan kadar COD. Koagulasi flokulasi berjalan lebih optimal karena jumlah koagulan mencukupi untuk menangkap dan mengendapkan partikel organik. Nah, terakhir untuk koagulan 0,4 gram, nah COD ini turun signifikan ke 57,0 miligram per liter. Nah, ini adalah hasil terbaik, menunjukkan bahwa dosis 0,4 gram kulit singkong memberikan efek koagulasi maksimal dalam menurunkan kadar COD. Nah, artinya sebagian besar senyawa organik berhasil diendapkan atau dihilangkan dari larutan. Nah, jadi proses koagulasi flokulasi dengan kulit singkong sebagai koagulan dapat menurunkan kadar COD limbah pencelupan kain secara signifikan, terutama pada dosis optimal 0,4 gram. Dosis terlalu kecil seperti 0,1 gram bisa tidak efektif dan bahkan meningkatkan COD karena menambah kandungan organik dari koagulan itu sendiri. Nah, diperlukan juga dosis yang memadai agar partikel tersuspensi dan terlarut bisa terkoagulasi dengan sempurna. Nah, dosis optimal pada percobaan ini adalah 0,4 gram yang menunjukkan efektivitas maksimum dari koagulan alami kulit singkong. Nah, mungkin segitu dari hasil dan pembahasan, dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fajar. Selanjutnya itu kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesimpulan yang pertama yaitu prinsip dasar koagulasi, flokulasi, dan titrasi permanganometri dapat diidentifikasi melalui proses reaksi antara zat pengoksidasi yaitu KMNO4 dengan senyawa reduktor dalam sampel yang ditandai dengan perubahan warna pada titik akhir titrasi. Dan yang kedua yaitu penambahan koagulan dari kulit singkong dengan variasi massa 0,1 gram, 0,2 gram, 0,3 gram, dan 0,4 gram memengaruhi efektivitas penurunan nilai COD. Semakin besar massa koagulan yang ditambahkan secara umum akan semakin meningkatkan kemampuan koagulasi dalam mengendapkan senyawa organik. Dan yang ketiga yaitu kadar COD, yaitu dalam kontrol yaitu 80 mg per liter, 0,1 gram yaitu 99,2 mg per liter, 0,2 gram yaitu 80 mg per liter, dan 0,3 gram 73,6 mg per liter, dan yang terakhir yaitu 0,4 gram 57 mg per liter. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Nah, besok nggak usah bawa lab kit kan? Enggak. Masih di Beneran? record itu. Sok, Parha, tadi video belum? Ajar belum, iya belum bagus.